Jam dinding di atas lemari kayu yang sudah reot itu menunjukkan pukul 10 malam lewat 15 menit. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan deru knalpot motor yang sesekali melintas di jalan raya depan gang. Namun, ada satu suara yang paling kutunggu sekaligus kupendam dalam-dalam. Decit roda besi yang beradu dengan semen kasar gang sempit kami. Suara itu berat, ritmis, dan penuh beban. Itu adalah suara gerobak ayah. Setiap malam, tanpa absen, aroma aspal basah dan bau sisa hujan selalu masuk lebih dulu ke dalam rumah lewat celah pintu yang tak lagi rapat, disusul oleh bayangan tubuh kurus ayah yang membungkuk. Aku biasanya berpura-pura tidur, memunggungi pintu, membiarkan rasa sesak menyergap dadaku tanpa suara. Ayah adalah seorang pemulung. Sejak ibu pergi saat aku masih kecil, hidup kami bergantung pada apa yang orang lain buang. Pak Surya, begitulah orang-orang di pasar memanggilnya. Di mataku, ia adalah sosok yang selalu berlumuran debu dan bau matahari yang menyengat. Setiap kali ia pulang, ia akan memarkir gerobaknya di depan rumah. Menarik napas panjang yang terdengar seperti kelegaan sekaligus kelelahan yang luar biasa. Ia akan mencuci tangan dan kakinya di keran depan, air hitam mengalir dari sela-sela jarinya yang kasar. Aku sering merasa malu. Malu saat teman-teman sekolahku berpapasan dengan gerobak ayah yang penuh dengan botol plastik dan kardus bekas di ujung gang. Aku lebih memilih berjalan cepat, menundukkan kepala, dan berpura-pura tidak mengenalnya. Suatu malam, kemarahanku memuncak. Aku baru saja pulang dari kerja kelompok dan merasa diejek karena bau sampah yang seolah menempel di bajuku. Saat ayah masuk membawa sebuah tas ransel lusuh yang warnanya sudah memudar, aku langsung membentaknya. Kenapa ayah harus pulang malam terus? Kenapa pekerjaan ayah harus membuatku malu? Ayah hanya terdiam. Ia tidak membalas, tidak juga marah. Ia hanya meletakkan tas itu di atas meja makan yang kayunya sudah mulai lapuk. "Ini untukmu Arini," ucapnya lirih. Suaranya serak, seperti tenggorokan yang jarang tersiram air. Aku tidak menyentuh tas itu. Aku justru masuk ke kamar, dan membanting pintu, meninggalkan ayah sendirian di ruang tengah, yang hanya diterangi lampu 5 watt. Keesokan harinya, karena penasaran, aku membuka tas itu. Isinya adalah tumpukan buku-buku pelajaran bekas, dan sebuah kotak cat air yang mereknya sudah tidak terlihat lagi. Namun, yang membuatku tertegun adalah betapa bersihnya barang-barang itu. Tidak ada noda minyak, tidak ada bau sampah. Ayah pasti telah menghabiskan waktu berjam-jam setiap malam untuk menggosok, membersihkan, dan memastikan barang-barang bekas ini layak untukku. Kotak cat air itu bahkan sudah diisi ulang dengan sisa-sisa cat dari kotak lain yang ia temukan. Aku teringat betapa aku pernah bercerita ingin belajar melukis. Sebuah keinginan yang kusampaikan sekilas setahun yang lalu. Ternyata, setiap detik keterlambatannya pulang malam adalah demi mencari harta karun yang bisa mendukung mimpiku. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatiku seperti rayap pada kayu. Aku mulai memperhatikan pola hidup ayah dengan lebih seksama. Ia berangkat saat subuh masih memeluk bumi, sebelum masjid di ujung gang mengumandangkan azan. Ia pulang saat seluruh tetangga sudah terlelap. Pernah sekali aku mengintipnya dari balik tirai. Di bawah sinar lampu jalan yang berkedip-kedip, ayah tidak langsung masuk ke rumah. Ia duduk di pinggir gerobak, memijat kakinya yang bengkak karena berjalan berkilo-kilometer. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil, dan menuliskan sesuatu di sana, dengan sisa pensil yang sudah sangat pendek. Senyum tipis mengembang di bibirnya yang pecah-pecah saat ia menatap foto kecilku yang terselip di balik sampul buku itu. "Ayah, jangan pulang terlalu malam hari ini. Arini masak sayur lodeh kesukaan ayah," kataku suatu pagi. Ayah hanya tersenyum, matanya menyipit menciptakan kerutan-kerutan dalam di sudutnya. "Iya nak, ayah usahakan. Ayah hanya perlu menyelesaikan satu urusan lagi," jawabnya. Hari itu langit Jakarta terasa sangat berat. Awan hitam berarak cepat, dan sebelum maghrib tiba, hujan deras mengguyur dengan beringas. Suara guntur, menggelegar, menenggelamkan suara radio dari warung sebelah. Aku menunggu di meja makan. Pukul 10 malam berlalu. Pukul 11. Pukul 12. Decit roda gerobak yang biasanya membelah malam tidak kunjung terdengar. Hanya ada suara hujan yang menghantam atap seng dengan berisik. Kecemasanku berubah menjadi ketakutan yang dingin. Aku tidak bisa duduk diam. Dengan berbekal payung plastik yang sudah bolong di beberapa bagian, aku keluar menembus kegelapan. Aku menyusuri gang-gang sempit, melewati warung-warung yang sudah tutup, menuju ke tempat biasanya ayah mengumpulkan barang. "Pak Surya, tadi saya lihat beliau arah ke jembatan besar, katanya ada tumpukan kardus bagus di sana," ujar seorang penjaga malam yang kukenal. Hatiku mencelos. Jembatan besar itu rawan banjir jika hujan sederas ini. Aku berlari.
mengabaikan aspal yang licin dan air yang merendam kakiku hingga mata kaki. Napasku tersengal, dadaku terasa panas oleh doa-doa yang kupanjatkan tanpa henti. Di dekat kolong jembatan, aku melihat kerumunan orang dan beberapa petugas polisi. Jantungku seolah berhenti berdetak. Di sana, tergeletak gerobak kayu yang sangat kukenal, posisinya terbalik dan sebagian rodanya hancur. Ada kecelakaan, Neng? Tadi ada bapak-bapak yang tertabrak mobil saat mencoba menyelamatkan barangnya yang hanyut ke selokan besar, kata seorang warga, Pak Bambang, tetanggaku yang juga ada di sana. Dunia seolah berputar. Pak Bambang memegang pundakku, matanya menunjukkan rasa duka yang mendalam. Ia menunjuk ke arah ambulans yang baru saja menutup pintunya. Ayahmu, beliau tidak tertolong hari ini. Beliau terjatuh, dan kepalanya membentur pembatas jalan. Polisi menyerahkan sebuah bungkusan plastik tebal yang diikat dengan sangat rapi kepada saya. Bungkusan itu ditemukan di dekat erat di dada ayah saat ia ditemukan. Dengan tangan bergetar, aku membukanya di depan ruang jenazah rumah sakit. Di dalamnya bukan plastik atau kardus bekas yang berharga mahal. Di dalamnya adalah sebuah laptop bekas yang masih berfungsi dibungkus dengan kain beludru merah. Di atasnya, terselip sebuah surat kecil di dalam buku catatan yang sering kulihat itu. Untuk kuliah hari ini. Maaf ayah pulang malam terus karena harus bekerja lembur mencuci truk di gudang setelah menarik gerobak. Ayah ingin Arini tidak perlu malu lagi. Tangis yang sejak tadi ku pendam pecah seketika, mengguncang seluruh tubuhku di lorong rumah sakit yang dingin. Kini, setiap kali aku mencium aroma aspal basah setelah hujan, aku selalu teringat pada decit roda gerobak itu. Ayah memang tidak pernah kembali secara fisik, namun cintanya menetap di setiap goresan kuas di kanvasku, dan di setiap ilmu yang kureguk di universitas. Aku menyadari bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya, melainkan oleh sebesar apa pengorbanan yang ia berikan untuk orang yang ia cintai. Ayah adalah pahlawan yang tersembunyi di balik debu dan bau keringat. Di kamar kosku yang sederhana, aku memajang foto ayah di samping karya lukis pertamaku, sebuah lukisan gerobak tua yang bersinar keemasan di bawah lampu jalan, sebagai pengingat bahwa cahaya paling terang seringkali muncul dari tempat yang paling tak terduga.